Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Masih semangat belajar pengadaan ini di puasa hari kedua. Jadi, kita hari ini seperti jadwal ya, kita akan masuk ke pembelajaran tentang modul kompetensi pemilihan penyedia barang jasa ya. Namun sebelumnya saya akan mereview kembali materi yang telah kita pelajari di hari sebelumnya, yaitu terkait kompetensi perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana di tahap perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah itu, di situ ada peran dari seorang pejabat pembuat komitmen dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa. Dan setelah dokumen perencanaan itu selesai, nantinya akan ditetapkan dan diumumkan oleh seorang PA ataupun KPA. Di dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa, seorang PPK itu akan memulai aktivitas tersebut ya dengan melakukan identifikasi atau review kebutuhan barang jasa. Kemarin teman-teman sudah melihat bagaimana cara melakukan review itu ya. Eh, Dimulai dari apa yang PA lakukan ketika akan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Kemarin ada dibandingkan atau dilihat ya, dipertimbangkan hasil monitoring evaluasi pada tahun anggaran sebelumnya. Kemudian ketika melakukan penyusunan perencanaan ini tentu saja harus dengan analisis pasar ya dan rekomendasi strategi pengadaan gitu. Nah, setelah identifikasi kebutuhan itu disusun oleh seorang PPK dan nantinya akan ditetapkan barang jasanya ya. Nantinya PPK itu akan melanjutkan dengan penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Jadi kalau spesifikasi teknis ini untuk barang ya, konstruksi dan juga jasa lainnya. Kalau kerangka acuan kerja ini untuk jasa konsultansi. Setelah spesifikasi teknis atau KAK itu disusun, maka PPK akan mulai memperkirakan harga. Untuk perkiraan harga di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini terbagi atas dua ya. Di tahap perencanaan itu dilakukan penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya, yang mana rencana anggaran biaya ini merupakan detail kegiatan gitu. Jadi tidak hanya pagunya, tetapi didetailkan item-item pekerjaannya itu apa saja untuk suatu paket pengadaan barang jasa pemerintah. Ada lagi namanya HPS, harga perkiraan sendiri ya. HPS itu nantinya akan disusun di tahap persiapan pengadaan, tentu saja setelah dokumen perencanaan pengadaan ini selesai dibuat dan ditetapkan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah perkiraan harga ini dilakukan, maka dokumen perencanaan pengadaan barang jasa itu akan dilakukan penetapan anggarannya ya. Kemudian ada kemarin juga kita pelajari pemaketan gitu, konsolidasi pengadaan ya, perumusan strategi organisasi pengadaan dan resiko serta bahan data yang dibutuhkan dalam melakukan proses penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk yang resiko dan juga bahan data ini sebenarnya kemarin PR ya untuk dikerjakan di grup kita ya. Kita akan diskusi sebenarnya, tapi saya lupa. Saya lupa untuk tanyakan ke teman-teman di grup. Ini mohon maaf ya karena kesibukan bulan Ramadan. Akhirnya saya jadi lupa untuk menanyakan, mengevaluasi bagaimana hasil pembelajaran untuk resiko ya, tabel resiko yang ada di modul 3 ini serta bahan data juga ada tabel bahan data yang ada di modul 3. Mungkin di sini kita bisa diskusi ya teman-teman. Apakah sudah membuka modul kompetensi yang level 3 kemarin itu, kemudian sudah membaca dan juga mempelajari untuk tabel resiko dan tabel bahan data. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk kita diskusikan, silakan bisa ditanyakan di kolom chat. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kalau sudah jelas itu bisa dituliskan di kolom chat ya, bisa dikasih jempol, bisa tuliskan aman atau clear gitu supaya saya ada gambaran kalau teman-teman ini sudah membaca dan sudah memahami untuk tabel resiko dan bahan data. Oke, sepertinya sudah clear ya. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke pembelajaran modul level 4 hari ini. Bentar ya. Oke.
Jadi untuk kompetensi yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi melakukan pemilihan penyedia, yang mana ini merupakan kewenangan dari seorang pejabat pengadaan, ya. Apabila pengadaan itu, ya, nilai pagu anggarannya sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya, dan untuk jasa konsultansi itu anggarannya sampai dengan 100 juta. Jadi pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk batasan anggaran tadi itu merupakan kewenangan dari pejabat pengadaan dalam melakukan pemilihan penyedia barang jasa. Gitu. Jadi walaupun anggarannya mungkin 50 juta untuk pengadaan barang, misalnya ada pengadaan ATK, itu beli kertas satu rim 70.000, ya, itu kan untuk pengadaan langsung yang barang dan jasa lainnya, kalau nilai anggarannya sampai dengan 50 juta, itu dapat dilakukan pembelian langsung ke toko atau pembayaran langsung ke penyedia jasa gitu. Nah, tapi yang melakukan ini sih pejabat pengadaan. Yang sering terjadi, apalagi di daerah, yaitu kalau kita mau belanja ATK, belanja makan minum yang nilainya di bawah 1 juta, biasanya yang belanja bendaharanya atau yang belanja PPTK-nya. Padahal itu bukan merupakan kewenangan mereka, ya. Kewenangan pemilihan penyedia itu ada di pejabat pengadaan untuk anggaran tersebut, gitu. Kalau untuk pokja pemilihan, tentu saja memiliki kewenangan dalam melakukan pemilihan penyedia ini dengan anggaran di atas 200 juta kalau untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultansi itu di atas 100 juta. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Di modul keempat ini kita akan belajar bagaimana tahapan-tahapan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia itu. Tetapi teman-teman masih ingat kemarin modul kompetensi yang kedua terkait pengantar pengadaan barang jasa? Di situ ada 3 tahapan ketika kita akan melakukan proses pengadaan barang jasa ini. Setelah tahap perencanaan, kita akan masuk dulu ke tahap persiapan pengadaan. Disitulah PPK menetapkan yang namanya dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari spektek tadi atau KAK yang telah disusun di tahap perencanaan akan ditetapkan di tahap persiapan. Kemudian ada HPS dan juga ada rancangan kontrak. Nantinya dokumen persiapan pengadaan ini akan diserahkan, ya, kepada siapa yang melakukan proses pemilihan penyedia. Kalau pengadaan langsung tentu saja diserahkan ke pejabat pengadaan. Kalau tender atau seleksi tentu saja dokumen persiapan pengadaan diserahkan ke pokja pemilihan. Seperti itu, teman-teman. Ketika si pokja pemilihan atau pejabat pengadaan akan memulai, ya, tahap persiapan pemilihan penyedia, karena sebelum proses pelaksanaan pemilihan penyedia itu di tahap persiapan ada kewenangan Pokmil, ya, ataupun pejabat pengadaan dalam melakukan proses persiapan pemilihan penyedia. Nah, di tahap persiapan pemilihan itu akan dilakukan, ya, aktivitas berupa review terhadap dokumen persiapan pengadaan yang tadi sudah diserahkan oleh PPK kepada Pokmil ataupun si pejabat pengadaan. Di sini kita akan belajar, ya, bagaimana cara melakukan review tersebut, teman-teman. Setelah review ini selesai dilakukan, ya, akan dilanjutkan dengan tahap penyusunan dokumen pemilihan, ya, serta nanti akan dilakukan proses pemilihan penyedia, gitu. Nah, di sini kita akan belajar ketika melakukan penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan, ada beberapa aktivitas, ya, atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Mulai dari penilaian kualifikasi itu kita akan menetapkan bagaimana atau apa metode kualifikasi yang tepat untuk digunakan, apakah prakualifikasi, ataukah pasca kualifikasi, bagaimana metode evaluasi penawarannya, gitu, dan sebagainya. Di sini kita akan pelajari, teman-teman, sehingga kompetensi yang diharapkan, ya, di sini indikator keberhasilan kita ini masih sama seperti materi-materi sebelumnya, yaitu indikatornya adalah menjelaskan. Teman-teman diminta untuk bisa mampu menjelaskan bagaimana proses atau tahapan dalam melakukan pemilihan penyedia barang jasa. Kita mulai dari tahap review dulu, ya. Jadi dokumen persiapan pengadaan tadi, yaitu misalnya teman-teman di sini menjadi seorang misalnya saya PPK-nya, gitu. Jadi saya adalah seorang PPK, ya, di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso. Kemudian di kantor saya ini ada paket pekerjaan konstruksi untuk pembangunan pasar rakyat dengan nilai anggaran sebesar 1 miliar. Nah,
teman-teman yang ada di sini adalah pokja pemilihannya, gitu. Jadi sebelum paket pengadaan ini, ya, pembangunan pasar ini akan ditender, teman-teman pokja akan melakukan tahap review terlebih dahulu. Sehingga saya selaku PPK akan membawa dokumen persiapan pengadaan ke teman-teman semua, gitu. Jadi saya bawa, teman-teman akan periksa ya. Yang diperiksa di situ ya, yang direview adalah spesifikasi teknis yang saya buat karena ini merupakan paket konstruksi ya, pembangunan pasar sehingga saya tidak perlu membuat KAK, cukup spesifikasi teknis saja. Teman-teman nanti akan review apakah spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh saya tadi itu sebagai PPK ya, itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah spesifikasi teknis ini direview, teman-teman akan mereview HPS yang sudah saya tetapkan. Nah, itu. Apakah harganya sesuai dengan harga pasar? Ya, tentu saja dalam melakukan review HPS, teman-teman akan meminta bukti dukung dari saya. Gitu. Anda akan bilang, mana Ibu Dila untuk bukti data dukung penyusunan HPS ini? Gitu. Jadi saya akan kasih ke teman-teman ya, gitu. Hasil analisa pasar, gitu. Hasil survei harga pasar. Teman-teman akan bertanya, nanti ini Bu Dila untuk harga satuannya Ibu Dila ambil harga dari mana ya? Saya bisa bilang di situ, oh sumber penyusunan harga HPS saya itu saya ambil dari brosur. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, saya ambil dari harga pasar atau dari standar harga pemerintah. Itu yang akan teman-teman lakukan sebagai sebagai pokja pemilihan ya ketika melakukan proses review ini. Setelah HPS direview, maka langkah selanjutnya adalah mereview rancangan kontrak. Nah, untuk rancangan kontrak ini, teman-teman, sudah harus disusun di tahap persiapan pengadaan dan ditetapkan oleh seorang PPK. Di dalam rancangan kontrak itu ada beberapa bagiannya, ada draft perjanjiannya, itu ada naskah perjanjiannya, karena paket pengadaan saya untuk pekerjaan pembangunan pasar rakyat tadi itu akan dilakukan dengan tender, anggarannya 1 miliar tadi kan, di atas 200 juta, berarti dilakukan dengan tender. Nah, karena tender, berarti bentuk kontraknya yang akan digunakan adalah surat perjanjian. Maka rancangan kontrak yang ada itu yang teman-teman akan periksa, itu meliputi rancangan ya atau draft surat perjanjian, kemudian ada syarat-syarat umum kontrak gitu, dan ada syarat-syarat umum khusus kontrak yang berisi klausul-klausul kontrak itu yang akan teman-teman periksa. Nanti teknisnya ini akan kita pelajari di hari besok ya untuk materi kontrak. Dan teman-teman juga selaku Pokja Pemilihan akan melakukan review terhadap dokumen anggaran belanja. Jadi kalau saya di Kabupaten Poso ya, berarti menggunakan APBD, itu ada DPA ya, teman-teman akan lihat itu DPA-nya apakah paket pekerjaan itu sudah termuat di dalam DPA itu, berapa anggarannya, itulah yang akan teman-teman periksa. Selanjutnya, ID paket RUP. Nah, teman-teman sebagai Pokja Pemilihan ketika melakukan review dokumen persiapan pengadaan ini akan meminta ID atau kode paket RUP gitu. Jadi saya akan kasih ini loh kode RUP-nya supaya teman-teman bisa memastikan bahwasanya paket pekerjaan yang akan ditender ini sudah diumumkan terlebih dahulu ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan gitu ya. Dan waktu penggunaan barang jasa di sini juga akan teman-teman review gitu. Sehingga teman-teman akan tahu bahwasanya paket pekerjaan ini gitu, misalnya pembangunan pasar rakyat tadi itu menggunakan pembiayaan dari dana DAK gitu, dana alokasi khusus. Nah, waktu pemanfaatan barang jasa itu di bulan April itu sudah harus proses kontrak di situ. Karena kalau untuk DAK kan sudah harus menginput kontraknya ya, paling lambat kalau tidak salah ingat 1 Juli gitu. Sehingga dari bulan April itu saya sudah selaku PPK sudah menetapkan bahwasanya di sini akan dilakukan kontrak mulai bulan April gitu sampai bulan Juli misalnya. Nah, teman-teman Pokja akan melihat, oh ternyata kita harus melakukan proses tendernya sebelum bulan April karena PPK-nya mau di bulan April itu sudah kontrak. Berarti proses pemilihannya sebelum kontrak tentu saja kan. Nah, ini perlu dilihat, direview, dikoreksi oleh Pokja Pemilihan. Selanjutnya analisis pasar gitu ya. Jadi saya selaku PPK akan memberikan kepada teman-teman selaku Pokja, inilah hasil analisis pasar saya.
Jadi analisis pasar ini saya lakukan ya. Ini dengan melihat ketersediaan barang jasa di pasar, misalnya untuk pekerjaan konstruksi tadi itu membutuhkan kerikil, gitu, membutuhkan semen ya. Nah, ini saya lakukan analisis pasarnya ada tidak di pasar yang jual semen itu, kerikil itu gitu dan material lainnya. Gitu. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi itu juga teman-teman nantinya akan meminta uraian pekerjaan ya, identifikasi bahaya dan penetapan resiko terkait keselamatan K3K konstruksi gitu. Nah, ini semua yang akan diperiksa atau dikoreksi oleh teman-teman selaku Pokja pemilihan, begitu juga dengan pejabat pengadaan, ini sama ya, melakukan proses review ini. Jadi setelah Anda melakukan proses review ya, jadi Anda akan mewawancarai saya selaku PPK, itu akan ditanyakan terkait poin-poin yang direview tadi itu. Nanti kalau teman-teman Pokja sudah sepakat dengan isi dokumen persiapan pengadaan, maka Anda bisa membuat berita acara hasil review begitu dan ditandatangani oleh teman-teman Pokja dan juga saya selaku PPK gitu ya. Nah, ketika teman-teman Pokja ini tidak sepakat, ternyata di dalam HPS yang saya tetapkan itu harganya itu mungkin kemahalan. Teman-teman Pokja sudah lakukan survei di pasar, ternyata semennya itu tidak semahal yang saya tetapkan di dalam HPS. Maka berita acaranya itu belum ditetapkan ya, bisa dituliskan di situ, ini perlu perbaikan dulu untuk HPS-nya, tolong dilengkapi data ini dan data itu gitu. Nah, sehingga saya sebagai PPK akan memperbaiki dokumen HPS itu. Sebelum teman-teman Pokja nantinya akan melakukan review kembali, ya, supaya kalau sudah clear proses review ini, sudah sama-sama sepakat, nanti teman-teman Pokja akan melanjutkan ke proses pemilihan penyedia barang jasa. Jadi seperti itulah gambaran dari proses review ini. Selanjutnya adalah proses atau tahapan penyusunan ya dan penjelasan dokumen pemilihan penyedia. Jadi kalau teman-teman Pokja tadi ataupun pejabat pengadaan sudah melakukan proses review, berita acara hasil review sudah disepakati, gitu, maka teman-teman akan memulai proses pemilihan penyedia. Tetapi Anda kan sebelum proses pelaksanaan, gitu, tahap pelaksanaan, kan kita masih berada di tahap persiapan pemilihan penyedia. Artinya teman-teman akan menyusun ya namanya dokumen pemilihan terlebih dahulu, gitu. Nah, dokumen pemilihan penyedia ini merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan, ya, pejabat pengadaan ataupun agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak yang nantinya terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Jadi Anda atur ya ketentuan-ketentuan itu, syarat-syarat pemilihan penyedianya, Anda tuangkan di dalam dokumen pemilihan penyedia. Dokumen pemilihan penyedia ini formatnya sudah ada di lampiran Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Itu nanti bisa Anda cari ya yang mana format yang akan Anda gunakan. Tetapi sebelum memilih format dokumen pemilihan itu, maka teman-teman harus terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik pekerjaan. Tentunya, Anda selaku Pokmil ketika melakukan proses identifikasi karakteristik pekerjaan ini, Anda akan melihat terlebih dahulu dokumen persiapan pengadaan yang telah saya tetapkan. Gitu. Jadi Anda periksa kembali spesifikasi teknis atau KAK-nya seperti apa, HPS-nya bagaimana, ya rancangan kontrak, dilihat itu klausul-klausulnya, itu jenis kontraknya seperti apa, ya dokumen perencanaan, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman Pokja ini akan bisa menetapkan sistem pengadaan yang akan digunakan ya, dan juga mengidentifikasi jenis kontrak yang tepat untuk proses pengadaan ini. Nah, di tahap penetapan sistem pengadaan ini, disitulah teman-teman akan menyusun atau memilih ya metode pemilihan penyedia. Jadi kalau tadi saya sebagai PPK menetapkan untuk pembangunan pasar rakyat itu akan dilakukan tender, ya. Bisa saja teman-teman selaku Pokja pemilihan memilih metode pemilihan yang lain, gitu. Misalnya mungkin lebih tepat kalau dilakukan melalui penunjukan langsung. Nah, itu teman-teman Pokja yang akan menentukannya. Setelah dipilih metode pemilihan penyedia,
maka teman-teman akan melanjutkan dengan pemilihan metode kualifikasi, metode evaluasi, dan juga metode penyampaian penawaran. Setelah tahap ini dilakukan, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan ya dengan identifikasi model dokumen pengadaan yang tepat gitu. Yang ada di lampiran peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tadi. Jadi dipilih itu mana yang sesuai. Kalau pengadaannya untuk konstruksi, metode pemilihannya tender, itu pasca kualifikasi, nah sudah ada formatnya, tinggal diambil digunakan gitu, dan tentu saja akan diisi dokumen pemilihan penyedia itu. Jadi teman-teman akan merumuskan dokumen pemilihan penyedia, ya di situ ada data-data yang perlu diisi, nanti akan teman-teman isi dan akan ditetapkan dokumen pemilihan itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang jasa. Yang pertama tadi ditetapkan dulu metode kualifikasinya. Yang kedua, penetapan metode pemilihan gitu. Yang ketiga, ini terbalik ya, metode pemilihan dulu baru kualifikasi. Yang ketiga, metode evaluasi penawaran, kemudian metode penyampaian penawaran gitu. Dan setelah dokumen pemilihan ini ya disusun dan juga ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, nanti proses pemilihan penyedianya akan dapat dimulai gitu. Teman-teman akan menginput dokumen pemilihan penyedia itu di dalam SPSE ya, dan akan mengumumkan gitu bahwa paket tender ini akan dilakukan di UKPBJ Anda gitu. Jadi masyarakat umum, khususnya para kontraktor ya, karena ini pekerjaan konstruksi, jadi para pelaku usaha itu akan bisa melihat ya bahwa di UKPBJ daerah A itu akan dilakukan tender pembangunan pasar rakyat senilai 1 miliar. Nah, nanti setelah tahap pengumuman itu mereka yang melihat paket ini, yaitu para kontraktor, para pelaku usaha, nanti akan mendaftar di dalam SPSE, teman-teman. Setelah mendaftar, akan dilanjutkan dengan tahap pengunduhan dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan yang tadi sudah ditetapkan oleh Anda selaku Pokja Pemilihan, itu akan diunduh, ya, akan didownload oleh para pendaftar di paket tender tersebut. Gitu. Mereka unduh, mereka baca. Ya. Mereka baca semua ketentuan di dalam dokumen pemilihan penyedia. Nanti ketika mereka ya yang sudah mendaftar di paket tender itu, ketika mereka baca dan merasa bingung, ini maksudnya apa ya? Gitu. Dan mereka ingin bertanya, ada tahapannya. Namanya pemberian penjelasan atau unwheezing gitu ya. Jadi sama seperti pembelajaran kita, teman-teman. Teman-teman semua di sini sudah membaca modul tentu saja ya. Tetapi setiap orang pasti pemahamannya berbeda gitu. Ada yang sudah paham di materi 2, ada yang sudah paham di materi 4, tapi ada yang masih bingung di materi 3 gitu. Jadi pemahaman kita itu pasti berbeda-beda setiap orang. Sehingga perlu ruang untuk melakukan pemberian penjelasan seperti sesi Zoom ini gitu. Di sinilah tempat saya untuk memberikan penjelasan dan tempat teman-teman untuk bertanya terkait modul kompetensi yang kita pelajari. Dalam proses pemilihan penyedia juga seperti itu, teman-teman. Ketika semua ya pelaku usaha yang mendaftar di paket tender tersebut sudah membaca dokumen pemilihan ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang masih bingung, ini dokumen pemilihan maksudnya apa sih? Atau mungkin yang diatur di dalam dokumen pemilihan itu tidak sesuai ketentuan. Nah, jadi bisa ditanyakan pada saat tahap pemberian penjelasan atau unwheezing. Gitu. Nah, tahap unwheezing ini dilakukan melalui SPSE, jadi ada fiturnya nanti muncul, gitu. Dan beberapa ketentuan dalam melakukan unwheezing ini, yang pertama, Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan itu melalui aplikasi SPSE atau bisa dilakukan manual, gitu. Jadi selain dilakukan melalui SPSE itu bisa juga dilakukan manual, tapi saat ini paling banyak dilakukan melalui SPSE karena SPSE itu paling aman gitu dibanding kita tatap muka dengan para pelaku usaha ini gitu. Biasanya ada ribut-ribut kalau kita tatap muka. Lama waktu atau durasi pemberian penjelasan itu disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Jadi tergantung teman-teman Pokja gitu ya. Mau dikasih 1 hari, mau dikasih 3 jam, gitu, mau 1 jam, itu tergantung Anda. Pokja Pemilihan
segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta gitu, sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Kalau tadi sudah ada tahapan pemberian penjelasan dengan waktu 3 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan yang muncul di fitur unwheezing itu, maka teman-teman Pokja harus segera menjawab, gitu. Jadi ditanggapi pertanyaan dari setiap peserta tender itu. Ya, jangan ada pertanyaan yang menggantung di sistem. Yang keempat, kumpulan tanya jawab yang ada di fitur pemberian penjelasan tadi itu beserta keterangan lain ya dalam proses pemberian penjelasan itu nanti akan teman-teman Pokja buatkan berita acara pemberian penjelasan dan akan diupload ke dalam SPSE gitu. Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, misalnya teman-teman kontraktor ini, si para peserta tender, itu melihat pekerjaan konstruksi, tapi merasa sepertinya kita ini harus cek di lokasi pekerjaan, gitu. Sesuai atau tidak ini dokumen pemilihannya, gitu. Kalau ada gambarnya, ada desainnya, desain pasar, sesuai atau tidak dengan lokasi pekerjaan. Jadi teman-teman peserta tender meminta kepada Pokja Pemilihan untuk dilakukan unwheezing lapangan. Itu boleh dilakukan teman-teman. Ya, dalam hal pemberian penjelasan dan atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta itu mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan. Misalnya ada yang komplain atau ada yang koreksi gitu. Bahwa dokumen pemilihan kita ini tidak sesuai, harusnya seperti itu. Dan menurut Pokja, itu, oh iya betul, ini kami melakukan kesalahan dalam penyusunan dokumen pemilihan, ini akan segera kami perbaiki, maka segera dilakukan adendum terhadap dokumen pemilihan penyedia. Dan adendum itu nanti akan diupload ke dalam SPSE. Kalau Pokjanya tidak melakukan adendum, maka perubahan itu dianggap tidak ada. Begitu juga dengan tahap unwheezing ini, teman-teman. Kalau Pokja Pemilihan, mungkin saja Anda bukan orang teknik, misalnya. Ini kan paket pekerjaan konstruksi. Kemudian yang ditanyakan oleh si para peserta tender ini agak teknis. Anda bingung mau jawab apa ya ini, saya tidak paham konstruksinya seperti apa. Maka teman-teman Pokja ini bisa meminta unwheezer atau pemberi penjelasan dari pihak PPK atau pihak yang ditunjuk oleh PPK. Itu boleh dilakukan. Supaya si unwheezer ini mendampingi Pokja Pemilihan pada saat tahapan atau proses pemberian penjelasan dilakukan. Jadi seperti itu gambaran dari unwheezing ya. Selanjutnya kita masuk ke penilaian kualifikasi. Jadi cara melakukan kualifikasi. Kualifikasi ini merupakan penilaian ya, kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi setiap kita yang hadir di kelas ini pasti kita memiliki kualifikasi. Kita memiliki kemampuan. Gitu. Misalnya ada Mbak Tini dari Dinas PUPR gitu. Memiliki kualifikasi mungkin di bidang konstruksi ya. Dari Mbak Dayang di UKPBC memiliki kualifikasi di bidang mungkin pemilihan penyedia gitu. Ada Mas Reza, Mbak Wiwin, dan teman-teman yang lain. Pasti masing-masing dari kita memiliki kualifikasi di bidang tertentu. Para peserta tender juga seperti itu, ya, pelaku usaha ini. Mereka pasti memiliki kualifikasi, dan kualifikasi ini yang akan dinilai oleh Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Jadi pada pengadaan barang jasa pemerintah, supaya kita bisa memilih penyedia barang jasa yang potensial, tentu saja kita harus menilai kualifikasi yang mereka miliki itu harus sesuai dengan paket pengadaan yang akan dilakukan pemilihan gitu. Misalnya ini paket pembangunan pasar rakyat. Tentu saja kualifikasi yang dibutuhkan adalah kontraktor atau perusahaan ya pelaku usaha yang bergerak di bidang pembangunan konstruksi, bangunan gedung seperti itu. Pokja Pemilihan tidak butuh penjual laptop untuk menawar di paket itu. Nah, itu namanya kualifikasi, teman-teman. Kualifikasi ini itu dibagi atas dua, ya. Ada namanya pasca kualifikasi, ada namanya prakualifikasi. Pasca kualifikasi adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Jadi selain Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan menilai kualifikasi atau kemampuan dari setiap pelaku usaha yang menyampaikan penawarannya, itu kita Pokja Pemilihan juga akan menilai ya, akan melakukan evaluasi
terhadap penawaran yang disampaikan. Nah, kalau dilakukan secara bersamaan, yaitu kita periksa dokumen kualifikasinya, sekaligus kita periksa ya barang jasa yang ditawarkan, maka itu disebut sebagai pasca kualifikasi. Jadi ingat teman-temannya, ada dua yang dinilai, kualifikasinya atau badan usahanya, kemampuannya, dan barang jasa yang dia tawarkan. Gitu. Misalnya ada pekerjaan, mungkin proses tender untuk laptop, pengadaan laptop gitu. Contohnya saya ini pelaku usaha yang menjual laptop gitu ya. Jadi ketika saya mau masuk mendaftar di paket itu, nanti teman-teman Pokja akan menilai kemampuan saya dulu kan, izin-izin usaha saya, apakah betul saya bergerak di bidang penjualan laptop gitu. Itu namanya kualifikasi. Selain kualifikasi tadi, teman-teman Pokja akan menilai laptop yang akan saya tawarkan gitu. Jadi bukan hanya kualifikasi, tetapi juga penawaran ya. Nah, kalau cara penilaiannya ini dilakukan berbeda ya, penilaian kualifikasi dilakukan sebelum barang jasa menyampaikan penawaran, maka itu kita sebutnya sebagai prakualifikasi. Gitu. Untuk pasca kualifikasi, nanti hasil kualifikasinya, ini karena digabung antara penilaian kualifikasi dan juga evaluasi penawaran, maka hasil kualifikasinya itu berupa daftar peserta tender gitu, atau daftar peserta seleksi kalau jasa konsultansi ya yang lulus kualifikasi. Jumlahnya paling sedikit satu peserta yang lolos ya. Itu. Jadi kalau teman-teman di sini ini ada pengadaan pemilihan penyedia dengan metode pasca kualifikasi, kemudian yang dilakukan penilaian kualifikasi ini, di situ ada Mas Amir, ada Mas Ansar, Mbak Arum, dan teman-teman yang ada di kelas ini gitu. Ketika nanti yang lulus kualifikasi itu hanya Mas Amir misalnya, maka proses pengadaan itu dapat dilanjutkan. Proses pemilihan penyedia itu dapat dilakukan. Karena paling sedikit satu peserta yang lulus kualifikasi. Berbeda halnya dengan prakualifikasi, teman-teman. Jadi, prakualifikasi ini karena proses penilaiannya dilakukan berbeda, dinilai dulu kualifikasinya, gitu, nanti baru dinilai barang jasa yang ditawarkan, maka ketika melakukan proses penilaian kualifikasi itu, untuk tender barang konstruksi dan jasa lainnya itu akan menghasilkan daftar pendek gitu. Jadi daftar peserta ya, daftar peserta tender gitu. Yang mana jumlahnya itu minimal 3 peserta dan tidak dibatasi maksimalnya. Jadi misalnya ini ada proses tender laptop gitu, pengadaan laptop. Yang mendaftar di sini teman-teman yang ada di kelas ini. Ada Mas Ansar, Mbak Arum, Mbak Dayang, Mbak Vita, Mbak Tini, Mas Reza, dan teman-teman yang lain. Saya Pokjanya misalnya. Ketika saya melakukan penilaian kualifikasi, ternyata yang lulus ini ada 4 perusahaan. Perusahaannya Mas Ansar, Mbak Arum, Mbak Dayang, dan Mbak Vita. Nah, berarti ini sudah memenuhi jumlah minimal kan? Minimal 3. Ini ada 4 yang lulus. Berarti paket proses pemilihan penyedia itu dapat dilanjutkan. Gitu. Tapi kalau yang lolos kualifikasi misalnya hanya 2 orang, hanya Mas Ansar dan perusahaannya Mbak Arum, berarti proses tendernya itu gagal dong, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk daftar untuk jasa konsultansi yang badan usaha itu kita sebutnya sebagai seleksi. Seleksi ini adalah proses pemilihan penyedia, metode pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi dengan anggaran di atas 100 juta. Maka dalam melakukan evaluasi kualifikasi untuk prakualifikasi itu paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang, yaitu 7 peserta. Jadi kalau teman-teman di sini ada 8 orang ya yang mengikuti proses penilaian kualifikasi dan ternyata 8-8-nya itu lulus kualifikasi, memenuhi ambang batas gitu. Yang akan dipilih oleh Pokja pemilihan hanya 7 orang saja, hanya yang nilai ya passing grade-nya itu berada di ranking 1 sampai ranking 7. Yang ranking 8 itu belum beruntung. Tidak bisa untuk melanjutkan ya memasukkan penawaran barang jasa. Jadi seperti itu teman-teman. Aspek apa yang perlu diperhatikan ya dalam penilaian kualifikasi? Jadi kalau tadi ada penilaian kualifikasi itu terkait kemampuan dari si badan usaha ya yang mengikuti proses tender itu ataupun seleksi.
Kemudian ada namanya evaluasi penawaran. Nah, kita akan mulai dengan kualifikasi dulu. Jadi, di dalam melakukan penilaian kualifikasi, si Pokja pemilihan ini akan menilai ya terhadap dua aspek ini. Aspek kualifikasi administrasi dan teknis. Untuk administrasi, yang akan teman-teman nilai, yang pertama yaitu izin usaha. Jadi izin usaha ini harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Kalau pengadaan laptop, tentu saja membutuhkan KBLI ya, yang untuk laptop gitu. Kalau pekerjaan konstruksi bangunan gedung, tentu saja membutuhkan SBU di bidang bangunan gedung. Kalau jalan, itu pekerjaan jalan, tentu saja membutuhkan SBU di bidang jalan gitu ya. Dan selain izin usaha, teman-teman akan menilai ya perpajakannya. Jadi sudah lunas pajak atau belum gitu. Kualifikasi dan klasifikasi usaha, pernyataan gitu. Selain administrasi ini, aspek kualifikasi teknis juga akan dinilai. Jadi kalau berbicara terkait teknis kualifikasi, ini kemampuannya berarti si badan usaha ini yang menawar ya harus sudah memiliki pengalaman pekerjaan sejenis gitu. Jadi supaya Anda ya ini badan usahanya si penawar tadi ini bisa diterima ya, peserta tender itu bisa diterima dan ditetapkan sebagai pemenang, tentu saja harus lolos tahap kualifikasi ini dulu kan. Dan akan dinilai apakah Anda ketika menawar itu ini pernah mengerjakan paket pekerjaan sejenis gitu. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan meliputi tenaga kerja dan juga peralatan. Jadi selain memiliki pengalaman, tentu saja harus memiliki tenaga kerja akan ditawarkan ya di dalam proses tender tersebut dan juga peralatannya. Setelah tahap evaluasi penilaian kualifikasi ini dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran. Untuk prakualifikasi tadi ya dan juga pasca kualifikasi tadi tentu saja ya yang untuk prakualifikasi itu karena proses penilaiannya itu dilakukan terpisah, kualifikasinya dulu baru evaluasi penawarannya. Berbeda halnya dengan pasca kualifikasi itu dilakukan secara bersamaan. Maka di tahap prakualifikasi ini mereka yang lolos penilaian kualifikasi itu yang ada 7 orang kalau untuk jasa konsultasi tadi itu yang boleh memasukkan penawaran. Dan si Pokja pemilihan nantinya akan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang dimasukkan itu. Cara melakukan evaluasi itu tentu saja ada 3 aspek yang akan dievaluasi. Ya, ada aspek administrasi ini terkait dengan keabsahan surat penawaran ya dan juga keabsahan jaminan penawaran apabila diberlakukan. Kemudian ada evaluasi terhadap teknis ya pekerjaan itu. Jadi yang ditawarkan nanti seperti apa spesifikasi teknisnya. Jangka waktu pelaksanaan ini juga akan dilakukan evaluasi. Personilnya, peralatannya dan lain sebagainya. Setelah itu baru dinilai harganya. Penawaran yang diberikan itu berapa dan akan dibandingkan dengan penawaran dari peserta lain. Kesesuaian terhadap tes, dan juga kewajaran harga kalau kasusnya seperti yang ditanyakan Mbak Mei di hari kemarin ya, yaitu kalau bagaimana kalau harga penawarannya itu tidak wajar. Nah, maka tindak lanjutnya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, itu Pokja pemilihan akan melihat ya BOQ atau penawaran yang disampaikan itu dan akan membedah penawarannya, akan melihat daftar kuantitas pekerjaannya, itu analisa harga satuan pekerjaannya itu akan diperiksa sehingga Pokja pemilihan nantinya akan menemukan harganya itu tidak wajar di item pekerjaan yang mana. Sehingga si Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi kewajaran harga. Jadi cara penilaian ya masing-masing aspek evaluasi penawaran itu kalau di aspek administrasi tadi itu diberikan pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi kalau ada yang menawar di situ tapi izin usahanya bukan di bidang konstruksi bangunan gedung seperti tadi bangunan gedung pasar itu, nah berarti tidak memenuhi kan? Nah itu yang akan diberikan oleh si Pokja pemilihan. Untuk teknis juga seperti itu apabila menggunakan metode evaluasi biaya terendah ya, itu sistem gugur
akan diberikan pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi, sedangkan untuk metode evaluasi yang lain itu diberikan skor. Nanti untuk detailnya ini teman-teman bisa baca di modul ya. Jadi ada tahapannya, detailnya seperti apa. Dan untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, ini untuk pengadaan barang, itu diberikan penilaian dalam bentuk nilai uang pada setiap unsur teknis. Dan selain itu, selain administrasi dan juga teknis, harga penawaran itu akan dilakukan evaluasi ya, dengan memberikan penilaian dalam bentuk nilai uang dan juga penilaian dalam bentuk scoring gitu. Jadi dikasih skor untuk metode evaluasi tertentu. Ini bisa dibaca teman-teman dan dicari di dalam modulnya. Jangan lupa dikasih sticky note yang mau ujian ya. Dan dalam proses evaluasi penawaran ini jangan lupa setiap tahapan yang dilakukan tadi itu harus didokumentasikan. Yang didokumentasikan ini bukan hanya foto-foto teman-teman, tapi juga kertas kerja ya. Jadi tadi kalau melakukan proses review itu ada kertas kerjanya, ada berita acaranya gitu. Kalau melakukan evaluasi penawaran juga seperti ini ya. Itu ada dokumen pemilihannya, itu harus didokumentasikan. Ada dokumen penawaran yang teman-teman nilai, gitu, yang teman-teman evaluasi, itu juga harus didokumentasikan. Ada kertas kerja evaluasi, karena teman-teman nanti kalau jadi Pokja, itu tidak mungkin hanya melakukan tender terhadap satu paket saja. Pasti ada banyak paket, bahkan sampai ratusan. Gitu. Nah, kalau ratusan paket seperti ini kan akan lupa. Kemarin di paket A, itu bagaimana cara Anda melakukan evaluasi penawaran? Pasti lupa. Nanti kalau audit ditanya, itu bingung. Aduh, kemarin gimana ya? Kenapa saya kasih menang untuk perusahaan ini? Makanya teman-teman harus bikin kertas kerja evaluasi pada setiap paket pengadaan yang teman-teman proses pemilihan penyedianya. Gitu. Berita acara klarifikasi kalau memang dilakukan klarifikasi kewajaran harga, dan berita acara evaluasi penawaran. Selanjutnya untuk pengelolaan sanggah. Jadi setelah proses ini dilakukan, ya sudah dilakukan evaluasi tadi, ya evaluasi penawaran, kemudian nanti akan ditetapkan siapa yang menjadi pemenangnya dari proses tender itu. Setelah penetapan pemenang akan ada tahapan sanggah, teman-teman. Nah, jadi sanggah itu dapat disampaikan oleh mereka si peserta tender yang tentu saja tidak menang. Kalau dia menang, dia pasti tidak akan menyanggah kan gitu. Yang kalah tender itu pasti akan menyanggah. Kenapa saya dijatuhkan? Kenapa saya digugurkan gitu? Padahal saya sudah memasukkan ini dan itu. Nah, jadi sanggah itu dapat dilakukan, dapat diajukan melalui SPSE gitu. Dan sanggah ini disampaikan dalam waktu 5 hari kalender setelah pengumuman dan akan berakhir di hari kerja gitu. Jadi kalau pengumumannya misalnya tanggal 1 April gitu, maka masa sanggahnya mulai tanggal 2 April dan sampai 5 hari gitu aja, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Nah, nanti dicek di kalender ya, tanggal 6 itu hari kerja atau hari libur. Kalau hari libur, maka masa sanggahnya itu sampai di hari berikutnya. Seperti itu. Jawaban sanggah nanti akan diberikan oleh Pokja pemilihan ya. Itu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah. Dan ini sama juga ketentuannya berakhir di hari kerja. Apabila sanggah yang dinyatakan itu ternyata benar ya atau diterima oleh Pokja pemilihan, maka Pokja pemilihan itu akan menindaklanjutinya dengan melakukan proses evaluasi ulang gitu. Jadi kalau ada kesalahan di proses evaluasi berarti dilakukan evaluasi kembali gitu. Atau pemasukan dokumen penawaran ulang atau bahkan pemilihan penyedia ulang. Jadi tergantung sanggahannya itu disanggah di mana ya, proses yang dilakukan oleh Pokja itu kelirunya di mana itu. Nah, maka akan dilakukan proses diulang kembali nih proses tendernya. Apabila sanggah tersebut dinyatakan salah atau tidak diterima, maka untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi, Pokja pemilihan itu akan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatanganan kontrak
supaya si pejabat penandatanganan kontrak ini bisa menerbitkan SPPBJ ya, surat penunjukan penyedia barang jasa. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi, kalau sanggahnya itu tidak diterima atau salah sanggahannya, masih ada lagi tahap sanggah banding, teman-teman. Nah, untuk sanggah banding, ini silakan teman-teman lihat ketentuannya di dalam dokumen, di dalam modul pemilihan penyedia, ya. Itu jangan lupa dikasih sticky note seperti apa rangkaian-rangkaiannya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang membingungkan, itu bisa ditanyakan di sini, gitu, dan bisa juga ditanyakan di grup untuk diskusi nanti. Prosedur penanganan sanggah. Jadi penanganan sanggah ini alurnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, pada saat proses penetapan pemenang itu pengumuman tender gitu ya, pengumuman pemenang, nanti ada masa sanggah, kemudian ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan. Setelah proses ini selesai, maka si Pokja Pemilihan ini akan melakukan penyusunan daftar penyedia barang jasa. Jadi si pemenangnya itu akan dimasukkan ya, akan dinilai gitu. Jadi Pokja Pemilihan ini akan melakukan semacam penilaian verifikasi semacam itu dilakukan di sistem teman-teman. Nanti Pokja Pemilihan itu lewat SPSE akan masuk ke dalam aplikasi Sikap gitu. Jadi mereka memverifikasi dokumen-dokumen perusahaan tersebut supaya perusahaan itu nanti di dalam Sikap sistem informasi kinerja penyedia Pokja Pemilihan daerah yang lain bisa melihat bahwasanya dokumen yang mereka miliki itu memang benar adanya. Nah, si penyedia barang jasa ini gitu tentu saja akan dilakukan penilaian kinerja oleh si Pokja Pemilihan ini ya. Jadi diverifikasi dokumen-dokumen tadi, tentu saja untuk penyedia yang potensial gitu ya, itu harus memiliki kemampuan administrasi. Tadi kan sudah dinilai administrasinya kan? Nah, kalau punya kemampuan nanti akan diverifikasi oleh Pokja Pemilihan di dalam SPSE. Kemampuan teknis umum, gitu, kemampuan keuangan, kemampuan K3, gitu. Dan tahapan penyusunan daftar penyedia barang jasa itu dilakukan melalui SPSE. Tahapan seperti ini nanti Pokja Pemilihan akan melakukan spend analysis terhadap semua barang jasa, gitu. Kemudian akan dilakukan pemetaan. Jadi untuk paket pengadaan barang jasa yang rutin, ini pelaku usahanya ada ternyata ini gitu. Jadi dilakukan pemetaan ya. Nantinya akan dipilih barang jasa yang akan dievaluasi penyediaannya secara mendalam dan seterusnya. Ini merupakan beberapa tugas dari Pokja Pemilihan dan sekarang itu sudah sangat praktis sekali teman-teman karena prosesnya dilakukan melalui SPSE. Di sini teman-teman juga akan belajar ya terkait negosiasi. Jadi proses negosiasi itu merupakan proses tawar-menawar gitu. Jadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dalam proses pengadaan barang jasa. Apakah pihak pertamanya ini mungkin Pokja Pemilihan, pihak keduanya mungkin si pelaku usaha, atau mungkin pihak pertamanya adalah PPK, pihak keduanya adalah penyedia barang jasa gitu. Jadi dilakukan negosiasi tapi bukan untuk mencari ya harga terendah gitu. Tapi kita lakukan negosiasi ini supaya penawaran ya yang ada itu memenuhi dan tunduk pada persyaratan gitu. Jadi misalnya untuk proses kontrak nantinya ketika kontrak sudah berjalan kemudian si kontraktor ini ya si penyedia barang jasa itu mengajukan kepada PPK untuk dilakukan adendum ya adendum kontrak karena terdapat perbedaan ruang lingkup di lapangan gitu sehingga ada item pekerjaan baru yang harus ditambahkan gitu. Item pekerjaan baru itu tidak ada di kontrak sebelumnya, itu harus ditambahkan. Nah, maka si PPK ini karena si item pekerjaan itu tidak ada di kontraknya, maka si PPK harus menghitung kembali HPS untuk item pekerjaan tersebut. Dan HPS-nya itu akan dilakukan negosiasi dengan penyedia barang jasa sebelum dilakukan adendum kontrak. Penerapan negosiasi ini itu dilakukan ya untuk tahapan atau metode pemilihan penyedia yang melalui seleksi. Tentu saja ini untuk jasa konsultansi. Penunjukan langsung juga akan dilakukan negosiasi.
Pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat juga dilakukan negosiasi. Pengadaan langsung dengan bentuk kontrak SPK itu dilakukan negosiasi. Untuk e-purchasing juga dilakukan dengan negosiasi ya. Dan proses pencantuman penyedia katalog elektronik juga dilakukan evaluasi. Jadi kalau dulu untuk e-katalog barang jasa itu penyedia yang menjual barang jasanya di dalam katalog elektronik itu dulunya dilakukan proses tender terlebih dahulu. Kalau sekarang sudah tidak dilakukan proses tender, ya, tetapi dilakukan ini proses negosiasi sebelum mencantumkan ya penyedia itu ke dalam sebagai penyedia katalog elektronik. Negosiasi itu dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak, yaitu sebelum penunjukan penyedia dan sebelum tanda tangan kontrak juga selama pelaksanaan kontrak, teman-teman. Jadi sebelum dilakukan perubahan kontrak, kemudian terjadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, ada item pekerjaan baru itu dilakukan nego terlebih dahulu. Dan juga setiap kali masalah timbul selama proses pelaksanaan kontrak. Yang terlibat di dalam proses negosiasi, tentu saja pokja pemilihan. Karena tadi kan seleksi dan juga penunjukan langsung, itu ada negonya kan? Berarti pokja pemilihan itu dapat melakukan nego, teman-teman. Pejabat pengadaan juga seperti itu. Karena tadi negosiasi dilakukan pada proses pengadaan langsung yang menggunakan SPK, berarti pihak ya pelaku pengadaan yang memiliki kewenangan di situ adalah pejabat pengadaan. Negosiasi juga karena dilakukan selama proses kontrak, ya tentu saja PPK memiliki ya atau terlibat di dalam proses negosiasi itu, dan juga peserta atau calon pemenang ataupun penyedia barang jasa. Nah, selanjutnya pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik ya. Jadi untuk persyaratan khusus atau spesifik ini itu yang sebenarnya agak berbeda ya, agak berbeda perlakuannya gitu. Jadi karakteristik pekerjaannya itu berbeda dengan yang ada secara umum gitu. Sehingga membutuhkan perlakuan ya atau persyaratan-persyaratan khusus. Itulah yang disebut dengan pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik. Ini contohnya ada pekerjaan terintegrasi gitu. Ada tender atau seleksi internasional, ada juga pengadaan badan usaha pelaksana KPBU. Nah, ini ada di modul, detailnya seperti apa, teman-teman bisa baca. Jangan lupa dikasih sticky note, teman-teman ya. Gitu. Jadi, biasanya ini saya kalau di kelas, saya bedah modul, gitu ya. Kalau di kelas ini saya lihat karena pada slow semua, mungkin karena bulan puasa. Jadi, secara umum dulu, nanti teman-teman teknisnya akan kita bahas lebih lanjut. Tentu saja saya sangat berharap teman-teman itu membaca modul, apalagi yang mau ikut ujian kompetensi level 1. Karena soal-soal ujiannya itu tentu saja diambil dari modul ya. Dan pada saat ujian nanti teman-teman bisa membuka modul. Jadi mulai sekarang biasakanlah diri untuk membuka modul, dibaca teman-temannya, dan dikasih sticky note gitu. Supaya terbiasa kalau mau ujian, mau buka buku, itu sudah terbiasa bisa membuka dengan cepat. Nah, kalau untuk pengadaan khusus, itu contohnya pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat ya. PBJ untuk di luar negeri, gitu, PBJ yang dikecualikan, penelitian, tender atau seleksi internasional, dan juga pengadaan barang jasa yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan barang jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi pinjaman atau hibah. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah resiko ya, resiko dan juga bahan data. Di sini saya bantu teman-teman untuk membuka ya tabel resiko karena kemarin di materi yang ketiga terkait perencanaan itu karena waktunya sudah menunjukkan maghrib ya, sehingga kita tidak sempat membuka tabel resiko. Tetapi di kelas ini saya perlihatkan teman-teman tabel resiko. Tabel resiko ini harus teman-teman kasih sticky note kalau mau ujian ya. Nih. Jadi resiko dan juga bahan data itu ada di modul-modul bagian terakhir, teman-teman. Ini contoh pengadaan khusus dan spesifik tadi, itu bisa dibaca di modul. Nah,
Di sini di halaman 131, modul keempat, di situ ada uh, bab terkait resiko dalam proses pemilihan penyedia barang jasa, ya. Nah, tabel resikonya itu ada di halaman 132. Jadi halaman 132 ini wajib dikasih sticky note karena soal-soal ujian terkait resiko dan juga bahan data yang dibutuhkan dalam proses pemilihan penyedia itu sering keluar di 10 nomor terakhir, teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya kasih sticky note dan dipahami ini seperti tadi ya di tahap review. Tadi kan kita sudah belajar terkait review itu. Nah, di tahap review itu ada kemungkinan resiko yang bisa saja terjadi. Misalnya, hasil review terhadap dokumen persiapan itu memberikan rekomendasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan atau kaidah-kaidah penyusunan dokumen persiapan pengadaan. Misalnya, si PPK-nya ini sudah menetapkan ya proses metode pemilihan penyedianya ini melalui tender misalnya. Tapi ketika dilakukan review oleh Pokja pemilihannya tidak setuju kalau dilakukan melalui tender gitu. Pokmil berpendapat bahwa paket pekerjaan ini lebih tepat kalau dilakukan penunjukan langsung. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Padahal bisa jadi penunjukan langsung ini justru tidak tepat gitu. Karena penunjukan langsung ini kan dilakukan dengan untuk barang jasa yang memenuhi kriteria tertentu kan. Misalnya hanya satu penyedia yang bisa gitu, hanya satu pelaku usaha yang bisa, yang mampu mengerjakan, atau pelaku usaha yang memiliki hak cipta gitu, hak paten. Nah, jadi ada beberapa ketentuan. Tapi yang sering terjadi, ini biasanya kalau paket-paket tender yang bersumber dari dana DAK ya, dana alokasi khusus, itu karena biasanya sudah mepet ya. Jadi sudah mepet di bulan Juli ini, entah karena PPK-nya yang terlambat menyampaikan dokumen persiapan atau Pokjanya yang mengulur-ngulur waktu untuk melakukan proses review sehingga terjadi keterlambatan untuk melakukan tender. Padahal di bulan Juli itu sudah harus PPK menginput kontrak gitu. Nomor kontraknya harus sudah dimasukkan di dalam aplikasi kalau tidak salah Omspam gitu. Nah, kalau tidak ada kontrak di bulan Juli, maka dananya hangus. Seperti itu. Akhirnya Pokjanya bingung, waduh, bagaimana caranya berkontrak di bulan Juli? Sedangkan sekarang ini sudah bulan Juni, tidak sempat lagi kita untuk melakukan proses pemilihan penyedia. Akhirnya, si Pokja pemilihan ini memberikan rekomendasi kepada PPK supaya dilakukan penunjukan langsung saja. Gitu. Nah, ini resiko-resiko yang mungkin saja terjadi, teman-teman. Nah, penyebabnya itu bisa saja karena kurangnya data dukung yang tersedia, ya, yang menjadi dasar penyusunan KAK ataupun spesifikasi teknis. Rancangan kontrak, ya, HPS juga seperti itu. Atau mungkin saja review tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten. Misalnya si Pokja pemilihan ini ternyata baru lulus ujian kompetensi level 1, belum paham proses pemilihan penyedia, belum paham cara memilih metode pemilihan penyedia gitu. Nah, jadi ada kemungkinan terjadi resiko seperti itu. Dampak yang akan terjadi yaitu dokumen persiapan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan karakteristik pekerjaan dan juga kondisi pasar. Nah, di soal ujian nanti, biasanya yang ditanyakan adalah ini, teman-teman. Penanganannya, gitu. Ataupun penyebabnya, ya. Biasanya ditanyakan seperti itu. Jadi, teman-teman supaya bisa menjawab soal ujian level 1 yang 10 nomor terakhir, itu soal studi kasus, dengan tepat, teman-teman ini sudah harus bisa berpikir, gitu ya. Jadi berpikir out of the box. Jadi dibayangkan kalau proses review kemudian ada resiko seperti itu, apa yang akan Anda lakukan selaku Pokja pemilihan, gitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, soal ujiannya juga seperti itu, teman-teman pasti akan ditanya. Kalau Anda jadi Pokja pemilihan, apa yang akan Anda lakukan? Atau Anda sebagai PPK kemudian terjadi kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Jadi soal studi kasus untuk level 1 itu kurang lebih seperti itu gambarannya.
Nah, jadi teman-teman harus bisa membayangkan kalau tadi terjadi resiko seperti ini, di tahap review apa kira-kira yang akan teman-teman lakukan. Nah, di sini sudah ada cara-cara penanganannya ya. Sini disebutkan prosedur penyusunan KAK, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Itu harus jelas gitu ya. Kemudian peningkatan kapasitas pengelola pengadaan. Nah, ini cara-cara penanganan gitu. Jadi si Pokja pemilihan supaya tidak terjadi seperti itu, tentu saja jangan hanya berhenti di ujian level 1 gitu ya. Sudah ikut ujian level 1, sudah lulus, kemudian sudah merasa jago di situ ya. Padahal pengadaan ini harus terus dipelajari, teman-teman. Pelajari lagi teknisnya, ikut lagi pelatihan yang khusus untuk Pokja pemilihan penyedia, ada pelatihan okupasi. Kalau untuk teman-teman yang menduduki jabatan fungsional pengelola pengadaan, ada pelatihan ya penjenjangan untuk level 2. Nanti di level 2 itu teman-teman akan belajar teknisnya gitu. Bagaimana cara melakukan review, bagaimana cara menyusun kertas kerja gitu. Nah, jadi seperti itu ada di level 2, teman-teman. Kalau level 1 ini hanya sebatas memahami dan menjelaskan. Jadi menjelaskan ini rangkaian-rangkaian tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini juga ada contoh, teman-teman. Di tahap penjelasan dokumen pemilihan ini sering juga keluar ya. Kalau di tryout ini ada soal seperti ini, sehingga kalau di tryout ada, biasanya di soal ujian nanti kemungkinan saja ada gitu. Jadi teman-teman jangan lupa dikasih highlight ini modulnya ya. Kalau modulnya sudah di print untuk ujian, jangan lupa di stabilo ya. Nah, untuk yang poin ketiga, di sini ada tahap penjelasan dokumen pemilihan, berarti pertanyaannya ya soal studi kasusnya ini di seputar ranah unwitting gitu. Nah, ternyata di tahap penjelasan dokumen pemilihan ini peserta itu menerima informasi yang tidak sesuai gitu. Nah, jadi resikonya ini bisa saja si peserta tender itu menerima informasi yang tidak sesuai gitu. Nah, penyebabnya itu ada banyak sekali, teman-teman. Bisa saja karena pemberian penjelasan itu dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten. Misalnya pada saat unwitting, kemudian si peserta tender ini bertanya ke Pokja, ini maksudnya untuk klausul yang ini di dalam dokumen pemilihan itu maksudnya bagaimana, Pak? Nah, si Pokja menjelaskan, tetapi yang dijelaskan ini tidak sesuai seperti itu. Sehingga si peserta tender ini mendapatkan informasi yang tidak sesuai. Itu mungkin saja terjadi. Dampaknya, nanti penawaran peserta itu tidak sesuai dengan persyaratan. Karena informasi yang didapatkan itu tidak sesuai, tentu saja mereka menyampaikan penawaran itu berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pokja pemilihan. Padahal itu keliru, gitu ya. Cara penanganannya, tentu saja prosedur pemberian penjelasan itu harus jelas, dan juga peningkatan kapasitas pengelola pengadaan barang jasa. Oke, Mbak Vita. Oke, Mbak Vita izin pulang ya. Hati-hati Mbak Vita. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini harus dipelajari dengan baik untuk tabel resiko gitu. Ini di tahapan-tahapan ini teman-teman harus pelajari dan mulai sekarang ini harus bisa berpikir kritis gitu. Harus banyak berpikir negatif sebenarnya. Apalagi kalau mau jadi PPK itu harus banyak melakukan mitigasi resiko. Harus berpikir kalau saya nanti berkontrak kira-kira resikonya apa ya? Ketika Anda sudah menetapkan resiko, bagaimana cara penanganan resiko? Gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Untuk bahan data juga seperti itu, teman-teman. Jadi, sejauh ini, ya, sampai di ujian yang terakhir kemarin, saya mendapat bocoran bahwa soal terkait resiko dan juga bahan data ini sering dikeluarkan, ya, muncul pada saat ujian kompetensi level 1 di 10 nomor terakhir. Jadi, sebisa mungkin teman-teman pelajari tabel resiko dan bahan data yang ada di modul 3, modul 4, modul 5, dan juga modul 6. Karena keempat modul ini merupakan modul teknis. Ya. Nah, di bahan data, di sini juga ada tabelnya, teman-teman. Di sini contohnya di tahap review tadi, sumber informasi yang dibutuhkan untuk melakukan review, tentu saja harus dapat informasi dari PPK, kan? Karena yang mau direview adalah dokumen persiapan pengadaan, maka
Yang diminta dari PPK adalah dokumen persiapan pengadaan itu, gitu. Ini yang sering ditanyakan pada saat ujian. Jadi soal-soal ujiannya berupa soal studi kasus, ada skenarionya. Skenarionya itu di situ akan menyebutkan Anda berada di tahapan yang mana, gitu. Misalnya di tahap penilaian kualifikasi, ya. Kemudian di situ akan ditanyakan ketika Anda menjadi pokja pemilihan, bahan data apa yang Anda butuhkan dalam melakukan proses penilaian kualifikasi. Jadi ada pilihannya, ada A, apa, yaitu B, apa. Nah, jadi teman-teman harus paham ini tabel data ya. Kalau di tahap penilaian kualifikasi, tentu saja sumber informasi itu berasal dari peserta pemilihan. Karena peserta pemilihan ini kan nanti akan memberikan kualifikasinya gitu, akan mengisi dokumen isian kualifikasi gitu ya. Dari pokja pemilihan juga ataupun pejabat pengadaan juga bisa ya juga bisa dapat sumber dari situ. Jadi bahan data yang dibutuhkan ketika melakukan penilaian kualifikasi itu tentu saja yang pertama adalah dokumen kualifikasi dari si peserta pemilihan penyedia karena itu yang akan dilakukan penilaian oleh si pokja pemilihan kan. Nah, jadi itu datanya. Yang berikutnya adalah kertas kerja evaluasi gitu atau kertas kerja penilaian kualifikasi. Ketika pokja pemilihan melakukan penilaian kualifikasi, ini tentu saja akan mengisi kertas kerja gitu. Nah, maka itu ya bahan data tersebut itu dibutuhkan pada saat proses ini, teman-teman. Jadi ini tolong dipahami dengan baik, dipelajari dan ketika Anda baca jangan hanya sekedar baca supaya tidak lupa. Kemarin ada yang bertanya di grup, "Bu, saya susah sekali nih membaca itu, tidak paham, tidak tersimpan di kepala." Jadi cara efektif teman-teman untuk belajar karena kalau kita baca itu sering kali kita lupa. Jadi sebisa mungkin teman-teman tulis atau merangkum gitu. Ya, usahakan seperti itu teman-teman. Selain merangkum, sebaiknya teman-teman sambil membaca itu dibayangkan ini maksudnya apa ya? Penilaian kualifikasi, oh maksudnya apa? Dan ambil contoh gitu. Oh, penilaian kualifikasi. Anggaplah saya sebagai pokja pemilihan. Nanti teman saya si A ini yang akan jadi peserta tender. Kemudian dia akan masukkan dia akan mengisi formulir isian kualifikasi. Kemudian saya sebagai pokja akan melakukan penilaian. Ketika saya melakukan penilaian, saya mengisi kertas kerja. Jadi dibayangkan seperti itu, gitu. Dan indikator keberhasilan kita kan menjelaskan. Jadi ketika teman-teman sudah paham konsepnya, sudah bisa dibayangkan gambarannya, nanti pasti teman-teman akan bisa menjelaskan. Dan nanti kalau ketemu soal ujian, terutama 10 nomor terakhir, itu soal analisa, soal identifikasi, teman-teman itu pasti akan dengan mudah mengidentifikasi opsi jawaban mana yang paling tepat itu. Sehingga Anda bisa lulus ujian kompetensi level 1 dengan nilai memuaskan. Jadi triknya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi materi yang untuk modul keempat ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Ini dari tadi saya ceramah terus. Teman-teman sini mungkin ada yang mau diskusi, mau sharing pengalamannya karena di sini tidak hanya teman-teman yang mau ikut ujian ya. Di sini juga sudah ada beberapa orang yang sudah lulus kompetensi level 1 mau sharing silakan. Dari Mas Reza silakan Mas Reza langsung. Halo Silakan. Bu, Ya, Bu. oke. Oke. Iya, mau tanya yang kemarin tuh udah bisa ditanya. Yang Mas. pengadaan langsung sama penunjukan langsung itu apakah masih perlu diberikan unwitting atau enggak ya Bu ya? Oh, oke. Jadi untuk tahap unwitting, pemberian penjelasan ya, yang diberikan penjelasan itu tentu saja terhadap dokumen pemilihan yang disusun. Nah, sekarang pertanyaannya, pengadaan langsung dan penunjukan langsung, itu dilakukan unwitting atau tidak? Gitu. Kita harus pastikan dulu, pengadaan langsung dan penunjukan langsung, itu ada dokumen pemilihan atau tidak? Tentu saja ada kan? Karena ada dokumen pemilihan, berarti dokumen pemilihan itu perlu dijelaskan. Seperti itu. Jadi ada tahapan unwitting. Seperti itu Mas Reza. Mas Reza mungkin punya pengalaman ketika unwitting ini apakah pernah tidak dilakukan penjelasan?
atau hanya dilewati? Biasanya seperti itu karena pengadaan langsung ini simple kan. Jadi biasanya tahap unwitting tidak dilakukan apa-apa di situ gitu. Ditempatkannya kapan itunya loh Bu. Kemarin tuh saya bantu-bantu tim pengadaan, pejabat pengadaan itu bantu nyusun dokumen. Nah, unwitting itu ditempatkannya di kapan itu yang apakah pada saat mengundang mereka datang terus kita jelaskan, apa pada saat klarifikasi negosiasi, apakah itu gitu. Karena kan tidak ada jadwal ya setahu saya tuh di unwitting itu apa dokumen standar dokumennya gitu. Kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau di Perlem 1221 seingat saya ada Mas gitu. Jadi tahap unwitting ini setelah unduh dokumen pemilihan. Karena setelah unduh dokumen peserta tender atau peserta pengadaan langsung itu kan akan membaca dokumen pemilihan. Pada saat baca itu mereka harus paham ya. Gitu. Ada yang tidak paham, ada yang bingung. Jadi perlu penjelasan. Mereka akan bertanya. Gitu. Jadi sebelum dilakukan proses evaluasi. Seperti kita di kelas ini sebelum ujian itu butuh penjelasan dulu. Nah, jadi seperti itu juga di proses pemilihan penyedia. Jadi sebelum evaluasi harus dijelaskan dulu seperti ini. Dan yang sering terjadi pada saat unwitting ini itu karena dilakukan melalui sistem ya, ada fiturnya. Itu biasanya pokja pemilihan. Ini sering saya lihat seperti itu ya. Jadi si pokja pemilihan ini kalau unwitting-nya itu misalnya 3 jam dari jam 8 sampai jam 11 siang. Pokja pemilihannya ini duduk standby di depan laptop menunggu pertanyaan dari peserta tender gitu. Jadi dia menunggu. Peserta tender biasanya bingung juga apa ya yang mau ditanyakan, kayaknya ini sudah jelas. Jadi sama-sama diam sampai berakhirnya waktu unwitting gitu. Nah, sebaiknya kalau teman-teman nanti jadi pokja, pada saat unwitting itu langsung melakukan percakapan. Makanya kita di sini perlu skill ya, perlu kompetensi manajerial, salah satunya komunikasi. Jadi di situ komunikasi lah, perkenalkan diri, kami dari Pokja Pemilihan 2 gitu, KPWJ ini. Nah, hari ini kita akan melakukan ini, bagaimana Bapak Ibu? Apakah dokumen pemilihannya sudah dibaca? Jadi ditanyakan seperti itu gitu pada saat unwitting. Jadi chatting ya, unwitting itu berupa chat, ada fiturnya, kemudian kita akan chat. Nah, jangan hanya diam teman-teman Pokja. Nah, kalau Anda sudah menyampaikan seperti itu, maka si peserta tender itu kan akan, oh saya di sini diminta untuk bertanya gitu. Nah, mereka akan bertanya, Pak, ini itu. Tapi kalau memang mereka belum bertanya, silakan Anda bedah dokumen pemilihannya. Buka di klausul ini, apakah sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau belum bertanya lagi, Anda bedah lagi klausul itu. Gitu. Di bagian ini, bagaimana sudah dipahami? Nah, sampai akhirnya mereka menjawab paham. Gitu. Oke, clear. Sehingga berita acara hasil pemberian penjelasan itu ada isiannya, tidak kosong ya. Jadi kalau audit itu tim pemeriksa itu baca, oh ya ini prosesnya berjalan dengan baik gitu, dengan benar. Karena kalau kosong biasanya auditor itu curiga kan, gitu. Ini kok tidak ada yang bertanya gitu. Seringkali terjadi seperti itu teman-teman. Nah, Saya salah, kurang lengkap ya pertanyaan saya. Perseorangan Bu, maaf. Yang perseorangan. Jasa konsultansi perorangan, penunjukan langsung atau pengadaan langsung ya, gitu. Iya Bu, betul. Selama ada dokumen pemilihannya, berarti ada tahap pemberian penjelasan. Untuk tahap pemberian penjelasan ini kan tidak diatur berapa lama kan, itu tergantung kompleksitas pekerjaan. Berarti kalau untuk jasa konsultansi perorangan, itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Itu apalagi kalau pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini kan sekitar 5 hari sudah selesai proses pemilihan penyedianya kan. Gitu. Jadi 3 jam, 2 jam sudah bisa selesai. Karena hanya 1 orang yang akan bertanya. Gitu. Nah, gimana Mas Reza? Clear? Oke, sekarang ke Mbak Tini ya. Masih bingung dengan daftar list pendek. Pernah dapat soal dari 10 peserta yang masuk daftar list, berapa peserta yang lanjut? Oh, oke. Mbak Tini mau open mic? Boleh, silakan untuk soal ini. Jadi pernah ketemu soal ada 10 peserta gitu. Kemudian berarti soal studi kasus ini ya, Mbak Tini diminta memposisikan diri sebagai pokja pemilihan. Kemudian skenario-nya di situ diterangkan ini proses penilaian kualifikasi ada 10 peserta, itu yang mana yang akan diambil ya sebagai oke.
akan diambil sebagai yang lolos kualifikasi, yaitu kita melihat jenis pengadaannya dulu. Jadi tadi kalau untuk jenis pengadaan barang, ya, konstruksi dan juga jasa lainnya itu minimal 3. Kalau prakualifikasi ya, nah prakualifikasi. Kalau kalau jasa konsultansi, biasanya di soal-soal itu biasanya pertanyaan di jasa konsultansi yang sering ditanyakan gitu. Jadi ditampilkan di dalam soal itu biasanya ada tabel ya, perusahaan A ini menawar dapat skor begini gitu, atau berada di urutan 1 gitu. Kemudian perusahaan B ini urutan 2, perusahaan ini dan seterusnya urutan 7 sampai 10 peserta tender gitu. Seleksi jasa konsultansi ya. Nah, pertanyaannya itu yang mana yang akan diambil sebagai pemenang kualifikasi? Biasanya seperti itu. Tentu saja kalau untuk jasa konsultansi, tadi daftar pendek peserta itu paling sedikit 3 ya, paling banyak 7. Jadi harus dilihat di dalam soal itu passing grade-nya berapa. Karena untuk jasa konsultansi, cara penilaiannya itu ya melakukan scoring dengan cara diberi skor. Tentu saja ditetapkan dulu passing grade-nya, misalnya passing grade-nya 60 gitu. Nah, dilihat perusahaan yang A tadi, hasil penilaian kualifikasi itu dapat skor berapa. Jadi dicari itu dari perusahaan A sampai perusahaan J gitu, yang 10 perusahaan, mana yang memenuhi passing grade. Misalnya, yang memenuhi passing grade itu ternyata hanya 3 peserta. Gitu. Berarti 3-3-nya diambil sebagai pemenang atau yang lolos kualifikasi. Gitu. Kalau tidak tembus passing grade, itu tidak dipilih. Nah, jadi seperti itu, ini betul sekali yang disampaikan Mbak Tini, karena soal ujian itu seperti itu modelnya, teman-teman. Jadi soal studi kasus, ya, ada skenarionya, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi yang mana ini yang paling tepat untuk dipilih. Jadi teman-teman harus ingat konsep tadi, kalau untuk prakualifikasi tadi, jasa konsultansi itu minimal 3, maksimal 7. Jadi kalau di soal tersebut, skenario soal itu yang memenuhi ambang batas, itu ada 10 perusahaan, ya, tapi karena daftar pendek itu hanya maksimal 7, berarti teman-teman harus ranking berdasarkan skornya. Mana ranking 1 sampai ranking 7, itulah yang akan ditetapkan sebagai pemenang. Gitu. Jadi seperti itu Mbak Tini. Gimana Mbak Tini, ada gambaran? Jelas kira-kira atau mau dikembangkan pertanyaannya? Silakan Mbak Tini. Gimana? Sudah clear? Ini Mbak Arum sudah live ya, dari tadi kasihan lowbat HP-nya ini. Aduh Mbak Arum luar biasa sekali. Nah, jadi Mbak Tini, jawabannya 7. Tergantung skenario soal itu. Jadi nanti ketika mengidentifikasi ya berapa peserta yang akan diambil sebagai pemenang atau yang masuk ke dalam daftar pendek peserta seleksi itu, lihat dulu pertama skornya gitu. Yang mana yang memenuhi ambang batas. Nah, kalau yang memenuhi ambang batas hanya 3, berarti jawabannya 3 gitu. Jadi ketika teman-teman membaca soal studi kasus, teman-teman harus temukan kata kunci dulu, gitu. Kata kunci untuk daftar pendek peserta seleksi, ya, untuk kualifikasi yang prakualifikasi, kata kuncinya yaitu yang pertama itu tadi 3-7 kan, yang lolos, itu yang diambil. Tetapi 3-7 ini itu harus yang memenuhi passing grade, sehingga kata kunci pertama yang harus kita cari itu berapa nilai passing grade-nya? Berapa nilai ambang batasnya untuk paket pekerjaan tersebut? Setelah ditahu passing grade-nya, baru kita lihat ya di tabel biasanya yang ditampilkan, perusahaan mana yang memenuhi ambang batas itu. Kalau perusahaan yang memenuhi ambang batas itu ada 8, berarti yang kita ambil hanya 7 saja, gitu ya. Tapi kalau yang memenuhi ambang batas itu hanya 3, 3-3-nya kita ambil. Kalau yang memenuhi ambang batas hanya 2, berarti proses tersebut ya, prakualifikasi tersebut dinyatakan gagal. Jadi seperti itu Mbak Tini. Gimana Mbak Tini, ada gambaran? Nanti kalau ketemu soalnya bisa di-share di grup ya, supaya lebih jelas itu kata kunci di soal ada berapa ya, sehingga kita bisa menjawab dengan benar.
Oke, ada lagi pertanyaan seputar materi pemilihan penyedia ini, teman-teman? Kalau sudah jelas, ya. Oh, ini. Dari Mas Reza. 8 dan seterusnya dijadikan cadangan. Tidak sih, kalau yang 8 ini. Jadi yang 7 ini, itu, misalnya 7. 7-7-nya memenuhi ambang batas. Jadi yang 7 yang akan lolos, kan? Lolos kualifikasi, gitu, prakualifikasi. Jadi, selain yang 7 tadi ini tuh gugur, gitu. Yang 7 yang lolos prakualifikasi itu akan dikirimi undangan by system. Jadi masuk ke email mereka, itu undangan untuk memasukkan penawaran. Itu. Jadi seperti itu. Karena ini masih prakualifikasi kan? Jadi seperti itu. Kalau cadangan nanti pada saat penetapan pemenang. Jadi ketika penetapan pemenang, ini. Kalau nanti teknis tidak ada yang lulus, dipanggil yang 8 atau ulang total. Nah, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Kalau nanti ketika teknis, oke, ada yang lulus. Jadi nanti ketika dilakukan evaluasi penawaran terhadap yang 7 itu, ternyata yang 7 itu tidak ada yang lulus teknis. Nah, ini harus diulang atau dipanggil yang 8 ini. Sepertinya pertanyaan dari Mas Reza ini saya simpan dulu, ya. Nanti saya cek kembali, saya khawatir saya salah memberikan rekomendasi, ya. Sepengetahuan saya, ini jangan saya ragu-ragu ini menjawab. Nanti saya sampaikan ya di grup, ini yang mana ini lebih tepatnya. Oke. Wah, mantap sekali nih pertanyaannya. Sudah siap jadi pokja ini. Kayaknya sudah jadi pokja kalau Mas Reza ini. Gitu. Jadi saya catat dulu pertanyaannya. Supaya tidak lupa. Oke. Oke. Di soal P3K ya. Nah, kalau di P3K, sepertinya kalau di P3K tidak ada pertanyaan ini. Gitu. Karena P3K kan tender cepat kan. Nah, kalau tender cepat itu kan by system yang melakukan evaluasi. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Gimana, Mbak Wiwin, aman? Mas Ansar, aman sejauh ini? Mbak Wiwin aman, oke. Mbak Dayang gimana? Mbak Dayang aman? Oke, kalau... Mbak Dayang mau bertanya, silakan Mbak Dayang. Gimana, Mbak Dayang pertanyaannya mau open mic? Boleh, silakan. Silakan Mbak Dayang. Oh ini. Kenapa pada seleksi harus ada 3 peserta? Nah, kalau kalau dibilang kenapa ini sebenarnya ketentuannya seperti itu ya. Jadi sudah merupakan ketentuan dari prakualifikasi. Kalau seleksi itu minimal 3 ya, maksimal 7 seperti itu. Kalau ditanya kenapa, sepertinya saya harus koordinasi dengan penyusun Perlem dulu gitu ya. Menyusun Perpres nanti. Kenapa ini? Tapi luar biasa. Ini berpikirnya kritis sekali nih, Mbak Dayang. Nanti coba saya tanya-tanya, kenapa minimal 3? Mungkin supaya tidak terjadi pengulangan. Gitu. Biasanya kan kalau hanya 1, nanti gagal diulang. Sedangkan kalau jasa konsultansi itu mungkin proses evaluasinya itu kan lama. Kalau ini ya, kalau 5 ya. Jadi proses evaluasinya kalau jasa konsultansi itu sekitar 1 bulan lebih, teman-teman. Berbeda dengan pekerjaan untuk pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya itu hanya sekitar 3 minggu.
Nah, jadi bisa saja seperti itu. Itu hanya pendapat saya. Kalau satu kemudian gagal, nanti mengulang lagi 1 bulan lebih. Gitu. Akhirnya tidak kelar-kelar ini prosesnya. Kalau di Perpres 54 minimal 5 ya. Oh iya. Tapi sekarang kan kita sudah diganti ya menjadi Perpres 16. Memang betul sekali yang disampaikan Mas Reza. Jadi Perpres 16 ini memang merupakan simplifikasi gitu, dari aturan pengadaan. Jadi kalau dulu di Perpres 54 itu agak ribet gitu ya. Minimal 5 ini bisa saja ketika kita melakukan penilaian kualifikasi, bisa saja memenuhi ambang batas itu hanya 3 kan, akhirnya gagal lagi gitu proses seleksinya. Nah, ini diulang lagi seperti itu. Nah, jadi sekarang disimpelkan, diambil minimal 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya Bu, maaf baru habis sholat tadi. Oh, oke, silakan Mas Ansar. Begini Bu, dalam hal metode pemilihan tepat, ketika metode pemilihan itu misalnya tidak ada titik ketemu, siapa yang bisa kita merujuk kemana gitu loh. Artinya metode pemilihan itu ketika misalnya Pokja pemilihan menentukan misalnya tender cepat misalnya, terus tidak cocok, kira-kira siapa yang bisa kita ambil rujukan Bu? Itu yang pertama. Hmm? Terus yang kedua, kira-kira dalam hal prakualifikasi gagal, misalnya tidak ada yang memenuhi misalnya. Kalau dalam prakualifikasi tadi satu penyedia, kalau pasca kualifikasi tiga. Kalau misalnya apakah dia harus gagal Bu atau tidak bisa dilakukan evaluasi ulang gitu? Atau bagaimana? Itu ada soalnya kemarin itu Ibu. Mungkin Oh, itu aja Bu. di soal level 1 ya? Ya, Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi kalau apa tadi ya? Aduh, saya lupa catat. Yang pertama, dalam metode pemilihan. ah, Dalam metode pemilihan yang tepat Ibu. oke. Metode pemilihan penyedia itu kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat ya, misalnya ini seringkali terjadi, itu salah satu contohnya tender cepat ya. Si PPK ini biasanya menginginkan supaya paket itu di tender cepat saja gitu. Tetapi Pokjanya ya, Pokjanya ini sering bilang, aduh tender cepat itu sering gagal gitu. Jadi jangan pakai tender cepat. Ini kita sepakati yang ini. Nah, si PPK ini dapat membuat justifikasi teknis di situ gitu. Justifikasi teknis bahwa berdasarkan ketentuan ini dan itu yaitu maka metode pemilihan yang lebih tepat ini seharusnya tender cepat. Nah, ini disampaikan ke Pokja. Pokjanya juga di situ harus punya skill ya sebenarnya, harus punya kompetensi manajerial. Jadi jangan merasa dialah yang paling hebat di situ. Ini dia yang kalau saya tidak mau tender, kamu mau apa? Biasanya kan masih ada yang seperti itu, teman-teman. Tapi harus punya kompetensi manajerial, salah satunya pengambilan keputusan. Nah, kompetensi manajerial pengambilan keputusan ini itu tentu saja dengan mendengar masukan dari berbagai pihak dan melihat ketentuan gitu. Ini juga sering terjadi untuk penunjukan langsung. Biasanya PPK-nya ini ngotot penunjukan langsung gitu. Tapi si Pokjanya tidak mau ya, karena tidak memenuhi ketentuan penunjukan langsung. Jadi solusinya kita harus mencari solusi di sini kan jalan tengahnya. Jadi solusinya si PPK ini harus membuat justifikasi teknis, ya, justifikasi teknis ini berupa pertimbangan-pertimbangan kenapa harus dilakukan penunjukan langsung. Dan si Pokja pemilihan ini karena jumlahnya lebih dari minimal 3 orang, jadi mereka akan berunding kan, gitu. Kira-kira justifikasi teknis ini bisa diterima atau tidak? Gitu. Kalau bisa diterima, silakan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya juga, kalau saya sebagai Pokjanya, itu pernah terjadi di Pokja kami. Jadi waktu itu ada dinas pendidikan, ya. Dinas pendidikan itu pemaketannya untuk rehab sekolah, pembangunan gedung sekolah, dan mebelernya itu digabung jadi satu. Nah, itu kan tidak dibolehkan. Itu keliru. Ada larangan pemaketan seperti itu. Itu harus dipisah kalau jenisnya berbeda. Jadi kami ngotot waktu itu, ini tidak boleh dilakukan seperti ini harus dipecah. Kami tidak mau tender gitu. Nah, tetapi waktu itu kami difasilitasi ya, kami mencari jalan tengah juga pada saat itu karena secara ketentuan itu tidak memenuhi ketentuan, bahkan itu melanggar gitu ya. Nah, tetapi si dinas pendidikan ini kami sampaikan coba koordinasi dulu ke inspektorat, coba koordinasi dulu ke badan keuangan ya karena dinas pendidikan ini kan sumber pembiayaannya dari DAP gitu.
Nah, jadi ternyata dari Badan Keuangan Aset Daerah itu merekomendasikan untuk paket tersebut disatukan ya, karena ini sudah merupakan proses dari awal ya, ketika verifikasi DAK di kementerian gitu, kementerian yang merekomendasikan penyatuan itu. Sehingga kami Pokja tidak bisa bersikeras ya, bahwasanya ini tidak bisa ditender. Kalau tidak ditender nanti hangus anggarannya. Itu kan masalah baru lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, harus cari jalan tengahnya ya. Kalau Pokja pemilihan merasa tidak sesuai, jangan dilakukan, tetapi sampaikan ke si PPK, mana justifikasi teknis, coba dibuat untuk kami pelajari. Gitu. Jadi seperti itu Mas Ansar. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi apa ya? Gagal ya, prakualifikasi gagal. Jadi kalau prakualifikasinya itu ternyata gagal ya. Nah, berarti bisa dilakukan pengulangan gitu. Apakah itu seleksi ulang, kemudian evaluasi ulang, atau prakualifikasi ulang. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk pengadaan langsung ya, untuk pengadaan langsung itu karena hanya satu peserta situ, jadi kalau gagal ya, ketika tidak memenuhi, maka dinyatakan gagal, nah maka dimulai yang baru, itu menunjuk calon penyedia yang baru. Jadi seperti itu Mas Ansar. Gimana Mas Ansar? Mas Ansar makin teknis. Eh, Kalau misalnya diulang begitu Bu, berarti anggarannya anggaran baru ya Bu? Atau bagaimana? Anggaran untuk Kalau apa? misalnya Pokjanya. anggaran untuk pengulangan dalam, iya, untuk dananya misalnya. Dalam Kalau hal ini dari awal lagi misalnya, berarti untuk apabila ada pemakaian dana, maka dana itu eh, apakah dari awal lagi atau bagaimana? dananya ini Apabila ada pemakaian dana, gitu. iya. Kalau untuk review kan sudah dilakukan sebelumnya kan, gitu. Jadi hanya untuk mengulang proses pemilihan penyedianya, gitu. Apakah yang diulang ini proses evaluasinya, gitu, atau mengulang paketnya. Kalau mengulang paketnya itu tinggal di sistem di SPC itu tinggal diklik ulang, gitu, maka akan otomatis terulang. Jadi kalau menurut Hmm, saya ya, ya. tidak ada tambahan biaya sebenarnya di situ, karena dilakukan by system sekarang kan. Hmm, siap, siap, siap. Siap, Bu, siap. Makasih, Bu, atas jawabannya. Oke, Mas Ansar. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Izin Bu, mau nambahin yang Mas Ansar tuh, seingat saya tuh, duh kalau punya sesuatu tuh kalau disimpan tuh, itu nanti kalau Pak Ansar izin, kalau mau ngulang nanti itu sudah siap dulu data-data semuanya, karena dia tuh di SPSE seingat saya itu sudah langsung siap, langsung input lagi kegiatan itu, baru lagi SBU-nya apa lagi, persyaratannya apa lagi, jadi memang sudah harus siap semua saat klik ulang, jadi tidak tidak klik terus kita umumkan lagi besok, tidak seperti awal itu, setahu saya Pak Ansar ya. Izin kalau salah Bu. Upload kembali ya. Upload kembali ya. Gitu. Iya, upload kapulita, tapi sudah siap dulu semua dokumen yang kita mau upload, karena kita klik ulang tuh langsung sistem itu menampilkan data yang sudah harus kita input gitu. Jadi kita nggak bisa hold, nggak bisa tunda gitu. Gitu. Nah, ini masukan luar biasa ini dari Mas Reza. Jadi Mas Reza rupanya pernah mengulang tender ya. Nah, jadi ketika mengulang tender itu langsung otomatis gitu ya. Jadi otomatis diminta untuk menginput ya, misalnya dokumen pemilihan dimasukkan kembali gitu. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang lain yang dibutuhkan ya, yang dipersyaratkan itu diisi kembali. Persyaratannya juga itu kan Pokja pemilihan harus mengisi kriteria di situ kan. Nah, itu harus langsung dilakukan seperti itu. Makasih masukannya ini Mas Risa. Jadi saya belum update yang terbaru. Ini saya juga sudah agak lupa ini kalau pengulangan karena kita jarang mengulang itu. Oke. Teman-teman bentar ya, bentar.
Oke, sorry teman-teman. Lanjut lagi ya untuk Mbak Dayang ya. Pada pengadaan barang jasa konstruksi, jika ada tender ulang, berarti harus memperbarui. Kalau untuk tender ulang, jadi dokumen persiapan pengadaan dari PPK itu tidak perlu diperbarui ya. Nah, tapi tergantung, tergantung kenapa. Seharusnya begini teman-teman, ketika tender itu gagal, seharusnya Pokja Pemilihan ini membuat rapat semacam itu ya. Jadi mencari tahu kenapa sih tender itu gagal gitu. Apakah HPS-nya kemahalan gitu atau apa? Ada alasan-alasan lain. Kalau memang menurut Pokja Pemilihan ini tendernya ini gagal karena tidak ada penyedia yang berminat untuk menawar, setelah dievaluasi ternyata penyebabnya adalah HPS yang kemahalan. Nah, itu bisa dikomunikasikan kembali dengan PPK ya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali Mbak Dayang. Mbak Dayang sudah berpikir kritis ini. Resiko-resiko yang mungkin terjadi itu bisa mungkin saja terjadi seperti itu. Itu. HPS hanya berlaku 28 hari kerja. Iya, HPS hanya begini. Penetapan HPS itu 28 hari kerja sebelum evaluasi penawaran gitu. Kalau prakualifikasi kan, berarti tanggal penetapan HPS itu tidak boleh ya. Misalnya evaluasi penawarannya dilakukan di tanggal 2 April, tapi HPS-nya disusun 1 Januari. Nah, itu kan terlalu lama. Sedangkan masa penyusunannya itu seharusnya maksimal 28 hari kerja sebelum gitu pemasukan dokumen penawaran seperti itu. Jadi bukan bukan HPS-nya yang ditetapkan tanggal 1 Januari kemudian hanya berlaku selama 28 hari ke depan, tidak seperti itu teman-teman. Tapi tanggal penetapan HPS-nya gitu. Ya, jadi seperti itu Mbak Dayang. Gimana Mbak Dayang, ada pertanyaan? Gimana Mbak Dayang, aman? Oke. Mbak Dayang ada yang mau ditanggapi? Silakan atau sudah clear kira-kira? Gimana? Aman? Nah, Mbak Dayang aman? Oke, sepertinya aman ya. Atau masih berpikir mungkin, oh aman, oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau sudah tidak ada, memang materi pemilihan penyedia ini sebenarnya menarik sekali untuk kita diskusikan, teman-teman ya. Jadi, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi karena mungkin belum sempat dipikir gitu, atau hal-hal lain, silakan nanti bisa ditanyakan kembali di kelas kita, di grup kita ya, atau juga bisa ditanyakan kembali nanti di hari pembelajaran berikutnya, ya besok pagi gitu. Oh ya, untuk kelas berikutnya ini untuk materi kontrak ya, materi kontrak itu kalau sebisa mungkin kita bikin pagi, boleh nggak? Karena saya kalau pagi ya materi kontrak pagi, siangnya itu kan kita bisa masuk swakelola. Malamnya saya sudah harus berangkat sebenarnya. Mau ke Jawa jemput anak saya. Jadi gimana teman-teman kalau bisa ini saya minta dispensasi dari teman-teman peserta. Tapi nanti kita akan komunikasikan di grup ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman bersedia untuk kita lakukan besok pagi ya supaya kelas kita ini bisa tuntas sebelum saya berangkat. Jadi kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita akan kuis di sini teman-teman. Kita akan menti ya, kita ke menti sekarang. Silakan teman-teman membuka menti.com dan merubah namanya menjadi nama asli teman-teman. Bentar ya. Oke. Jadi untuk mentinya ini saya
taruh di ini ya, kolom chat. Silakan teman-teman join. Dan untuk kodenya di sini. Sudah ada di kolom chat. Silakan join mentinya. Kalau sudah masuk, bisa dikasih jempolnya di sini. Dan gimana? Bisa join mentinya? Nah, di sini ada pertanyaan, teman-teman. Tuliskan apa saja yang Anda ketahui tentang pemilihan penyedia barang jasa. Nah, kalau saya lihat tadi teman-teman prosesnya sudah ini ya, sudah banyak yang diketahui itu. Tadi juga sudah diskusi, saya lihat teman-teman di sini sudah banyak sudah pemahamannya sudah semakin meningkat ya dibanding hari-hari kemarin. Silakan teman-teman bisa tuliskan kira-kira di materi tadi ini kita sudah belajar apa saja, masih diingat? Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang ya. Oke, di sini sudah ada beberapa teman kita yang menjawab ya. Jadi intinya untuk proses pemilihan penyedia barang jasa itu teman-teman, Anda kalau nanti jadi pejabat pengadaan atau jadi pokja pemilihan ya, jangan hanya berpikir bahwa proses pemilihan penyedia itu akan dilakukan ketika kita mau proses tendernya gitu. Jadi input di sistem, kemudian kita siap untuk memproses pemilihan penyedia. Tidak seperti itu, karena harus diawali dengan tahap review terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan quiz, teman-teman. Silakan kita mulai kuisnya. Oke, jadi tadi kita sudah pelajari kalau ketika kita melakukan evaluasi penawaran, oh yang satu file tadi rupanya belum sempat dijelaskan. Oke, jadi untuk satu file ini teman-teman eh, untuk penilaiannya ya, penilaian evaluasi penawaran itu dengan memberikan pernyataan berupa memenuhi ataupun tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi masih ada yang keliru di sini. Tidak apa-apa ya, nanti saya jelaskan kembali. Kita lanjut ke yang kedua ya. Oke, jadi untuk evaluasi kualifikasi, kalau pasca kualifikasi berarti dilakukan bersamaan ya dengan pemasukan dokumen penawaran. Yang berikutnya, spek administrasi.
Oke, yang terakhir, keempat. Oke, sudah banyak yang bisa menjawab dengan baik ya. Untuk pertanyaan terakhir, oke, nah, mantap sekali. Kita lihat hari ini teman-teman lupa untuk mengganti nama rupanya. Jadi yang Joni ini siapa tadi ini? Ah, Oke, selamat ya buat teman kita di sini. Tapi saya lupa tadi bilang kalau mengganti nama dengan nama asli. Oke, tidak masalah teman-teman. Saya kira untuk pembelajaran ini sudah baik sekali, teman-teman sudah paham. Tapi jika ada hal-hal mungkin yang ingin teman-teman diskusikan ya, kita ada grup, silakan bisa ditanyakan di situ. Dan untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan melakukan voting kembali di grup kita ya, sesuai kesepakatan dari kelas. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan kami ya di kelas ini tadi banyak kendala-kendalanya gitu, yang membuat saya beberapa kali tidak fokus ya. Nah, anak saya dari Jawa tadi nelpon beberapa kali ini sudah mau berangkat, jadi saya kehilangan fokus beberapa kali. Saya minta maaf untuk teman-teman semua. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa mendapatkan insight ya dari apa yang dijelaskan, dan kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya apabila ada hal yang belum sempat saya jelaskan, dan insya Allah di pembelajaran berikut akan saya ungkapkan. Baik, selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sudah memasuki wilayah, memasuki waktu berbuka puasa di daerahnya. Juga selamat ngabuburit itu buat teman-teman yang lagi menunggu waktu berbuka puasa. Dan buat teman-teman semua, saya harapkan tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan juga tetap semangat belajar pengadaan, apalagi yang mau ikut ujian P3K itu harus tanpa henti belajar terus ya, gaskan terus gitu, supaya nanti kalau menang ikut ujian teman-teman itu bisa dapat ranking pertama sehingga posisi Anda itu akan aman. Begitu juga teman-teman yang akan mengikuti ujian level 1 ya. Jangan patah semangat. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, itu ditanyakan teman-teman. Ya, jangan pernah menganggap pengadaan itu sulit. Mungkin di awal-awal memang merasa sulit, karena kita semua itu pasti akan memulai sesuatu hal dari yang tidak pernah kita tahu dulu. Gitu. Kita tidak tahu, tapi dengan seringnya kita berlatih, ya, mengerjakan, memahami, lambat laun kita akan menguasai, ya, akan memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai ketemu di hari pembelajaran berikutnya. Dadah.